Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Mazda Miata. Terus Anda bilang, terus kenapa kalau Mazda Miata? Kan emang saya punya Mazda Miata. Beda. Ini Miata yang berbeda dan ini Miata yang luar biasa menyenangkan karena ini adalah Mazda Miata bertransmisi manual. Jadi akhirnya Mazda Indonesia memasukkan Mazda Miata yang bertransmisi manual. Dari dulu saya selalu beranggapan bahwa Mazda Miata itu paling proper, paling pas kalau transmisinya manual. Walaupun saya belum pernah coba, tapi saya dengar review-review di luar katanya paling pas itu manual. Tapi saya nggak pernah tahu rasanya seperti apa. Kira-kira 6 bulan yang lalu saya dan Pak Riki Tio, director dari Eurocars Mazda Indonesia, diskusi apakah memungkinkan untuk Mazda Miata manual itu masuk ke Indonesia. Ternyata beliau luar biasa, beliau bilang kita mau coba masukin ke Indonesia. Dan saya dikirimin satu, bukan untuk saya beli, tapi untuk saya mencoba langsung. Dulu pernah diajak coba waktu mau bukber tapi cuma sebentar. Nah ini sekarang saya dipinjemin berhari-hari dan jelas saja saya mau jalan pakai mobil ini untuk merasakan transmisi manual di roadster, atau ya sebenarnya bukan roadster ya, di convertible yang paling ikonik di dunia ini. Nah, tentunya jangan deket-deket ya kalau gini jalannya ya. Kemana kita, Rev? Bandung. Ngapain? Jalan-jalan aja ngabuburit. Cari batagor ya buat buka sama buat sahur ya? Ya boleh. Bandung, let's go! Nggak masalah. Karena mobil ini udah fun to drive, mestinya dengan manual lebih fun to drive lagi. Tapi apakah benar? Kita lihat, apakah lebih cocok yang manual atau matic buat di Indonesia? Kita coba. Nah, kalau di yang matic itu starternya mesti sambil injek rem, tapi kalau yang manual sambil injek kopling. Suaranya sama. Oh, ada satu lagi. Ini mobil masih baru grace, jadi ini infotainmentnya belum dikretek. Pak Riki izin ngeletekin ya. Oh yes. Let's go. Bandung. Oke. Iya, karena ini masih pagi, jadi jalanan masih rame di Jakarta. Mendingan kita tutup dulu atapnya. Nah ini karena tipe yang Targa, jadi nutupnya tinggal ini aja pakai tombol. Nah. Baru narik, udah langsung ketemu macet Jakarta dulu, tapi asik banget. Aduh, oke deh, kita lewatin macetnya dulu. Nanti begitu udah lancar, baru kita nikmati full potensial dari transmisi manual di Miata ini. Tol MBZ, tol layang yang terkenal memiliki sambungan-sambungan yang cukup bumpy. Walaupun tidak sebumpy dulu waktu baru dibuka, tapi tetap masih ada bumpy-bumpynya. Dan untungnya Miata itu adalah satu dari sedikit mobil sport yang dia masih memiliki bantingan suspensi itu empuk. Jadi Miata tuh bukan mobil yang keras, walaupun handlingnya bagus ya, karena dia center of gravity-nya rendah. Jadi walaupun dia memiliki pengendalian yang bagus, dia tidak perlu memiliki suspensi yang keras untuk memiliki handling yang bagus itu. Jadi di MBZ ini mobil sport yang paling nyaman. Nah tadi tuh di dalam kota Jakarta tuh sempat macet.
Untungnya macetnya nggak parah-parah banget, tapi untungnya karena lalu lintas yang tidak konsisten, saya jadi punya banyak kesempatan buat pindah gigi, dan ini rasa pindah giginya istimewa. Dari dulu Miata itu dianggap sangat menyenangkan perpindahan gigi transmisi manualnya, dan sekarang saya baru merasakan langsung dia tuh perpindahan giginya presisi, klek-klek, tapi ada hambatannya, dan dia short shift, dan terasa mahal gitu ketika kita mindahin, karena memang transmisi manual yang seperti ini itu biasanya hanya saya temukan di mobil-mobil bertransmisi manual yang harganya di atas 1 miliar rupiah, sedangkan ini kan sebenarnya 800 jutaan. Aduh, ini nagih banget pindah-pindah giginya. Ini kan tol MBZ itu sebenarnya jalannya konsisten kan 80 gitu. Cuman senang aja gitu pindah-pindah giginya. Terasa sangat nikmat memindahkan gigi manual di Miata. Oke. Sekalian kita istirahat bentar di rest area. Saya mau nunjukin apa aja bedanya Mazda Miata ini dengan yang ada dijual di pasaran di Indonesia dan yang saya miliki di rumah. Yang pertama, beda sama Miata saya yang di rumah. Ini bukan tipe Roadster, tapi ini tipe RF, Retractable Fastback. Jadi dia atapnya buka tutup itu secara elektrik, dan atapnya itu atap keras. Dan bentuknya targa seperti ini. Karena memang yang soft top seperti saya kan tidak dijual di Indonesia. Dan satu-satunya di Indonesia itu yang punya saya yang seperti ini. Nah, artinya ini sama seperti Miata lainnya yang dijual di tanah air. Tapi ada sejumlah perbedaannya sekarang. Yang pertama itu adalah joknya. Sebelumnya itu hitam. Nah, ini sekarang coklat, karena ini manual ini masuk bersamaan dengan beberapa improvement ya. Jadi dia coklat. Sama satu deh yang sangat menyenangkan, itu adalah setirnya bukan cuma bisa tilt, tapi udah bisa teleskopik. Sedangkan yang sebelum ini termasuk punya saya di rumah itu tidak bisa teleskopik. Ini jadi posisi nyetirnya jadi sangat-sangat ergonomis, luar biasa, perfecto. Posisi nyetirnya, dan ini seharusnya Miata itu seperti ini. Saya malah jadi bertanya-tanya ya, kira-kira ini bisa nggak ya diadaptasi ke Miata saya di rumah, karena ini bikin posisi nyetirnya jadi luar biasa. Kemudian untuk pertama kalinya seperti saya bilang, ini ada transmisi manual 6 speednya, yaitu baru ya, tapi ada perbedaan lain lagi. Sekarang kita lihat ke mesin. Mesinnya sama-sama, tipenya masih sama seperti sebelumnya. 2000 cc, 4 silinder, tanpa turbo, dan tenaganya yang beda. Kalau sebelumnya di Miata, termasuk yang punya saya, itu tenaganya 155 HP. Dan ini tenaganya 181 HP. 181 HP untuk mobil semungil ini. Jadi membuat performanya sangat kencang, dan ini pertama kalinya proper sekali Miata. Mesin yang bertenaga di depan, transmisi manual 6 speed di tengah, dan menggerakkan roda belakang. Ini jadi ada sejumlah improvement ya. Kalau dari tampilannya tidak ada yang terlalu berbeda. Kemudian ada lagi yang berbeda ini di entertainment systemnya. Entertainment systemnya itu sekarang kalau Anda hubungkan gadget Anda, dia sudah bisa
Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi di sini sudah support Apple CarPlay dan Android Auto. Yang lainnya sama, ini ada speaker Bose juga, ada speaker di kursi. Kemudian apa lagi ya bedanya ya? Mostly sama ya, pedalnya ada 3. Kemudian laci tetap nggak ada di sini. Trimnya, oh ya kalau yang punya saya itu jahitannya merah. Kalau yang ini jahitannya coklat juga ya, coklat atau orange, menyesuaikan dengan joknya ini. Dan satu lagi yang saya senang belum diubah adalah rem parkirnya ini tetap manual. Jadi kalau misalnya kita iseng-iseng mau drifting atau apa, gampang gitu ngebuang mobilnya tuh. Dan ini jadi masih pure banget ya. Mesinnya NA, transmisinya manual, rem parkirnya manual juga. Jadi masih terasa pure sekali Miata ini. Belum ada turbo, belum ada elektrifikasi, belum ada transmisi yang matic, belum ada rem parkir yang elektrik. Pure, tapi dengan beberapa fasilitas terkini seperti entertainment systemnya. Kemudian lipat atapnya juga sudah dengan tombol untuk yang RF ini. Ada pemanas jok, ya. Kecuali Anda mungkin ke pegunungan ya, ini akan berguna pemanas jok ini buat menghangatkan badan Anda. Oke, ini kayaknya matahari nggak terlalu terik ya, dan kita udah di tol Cipularang. Kita jalan pakai atap dibuka aja yuk. Let's go. Wah, ini dia emang esensi sebuah Miata kalau atapnya dibuka seperti ini. Tiba-tiba headroom kita langsung jutaan kilometer ke bintang terdekat. Dan kenapa ya kalau yang Targa ini ada perasaan lebih aman gitu ya. Karena di belakang kita ini ada body dan ada perasaan lebih privacy. Apalagi kalau misalnya kita naikin seperti ini kacanya. Nah ini bener-bener terasa private ya, terasa kita atapnya terbuka tapi kita tidak merasa seperti terekspos ke luar. Dan angin juga jadi sangat sedikit ketika kaca ditutup seperti ini. Kalau kaca dibuka, oh ya, ada banyak angin, tapi ini pas lah kalau misalnya dibuka gini, kita lagi nggak jalan kenceng gitu ya, kita lagi di pedesaan. Ini asik banget, aduh. Mengendarai mobil atap terbuka tuh memang sensasinya tuh beda. Apalagi sekarang ini di Cipularang kita nanjak-nanjak convertible manual. Proper banget. Kalau kita di kecepatan kayak di Cipularang ya 80 sampai 100 kayaknya memang lebih enak kacanya seperti ini. Nah, ini benar-benar kita nikmatin sensasi atap terbuka tapi ada sense of privacy-nya itu masih terjaga di sini. Oh, Anda nggak perlu pikirin audio Bose-nya yang sangat bagus itu kualitasnya. Anda nggak perlu peduliin musik dari Apple CarPlay-nya. Anda tinggal konsentrasi ke mengemudi, pindahkan gigi-gigi transmisi manual itu, dan nikmatin perjalanan. Ya oke lah, kalau lagi konsisten kayak gini, mungkin bisa musik yang favorit Anda dari sistem audionya. Tapi kalau saya sebenarnya bukan orang yang terlalu senang dengar musik di mobil ya. Saya lebih senang dengar suara mesinnya, dengar suara sekitar. Tapi bagi banyak orang mendengarkan musik itu akan menambah mood, meningkatkan mood. Nah, Cipularang itu kan banyak jalan-jalan tanjakan kan yang panjang gitu. No problem, tinggal masukin gigi yang pas. Penyaluran tenaganya itu direct dan sangat efisien ya, efektif penyaluran tenaganya tuh. Nggak ada selip-selipnya seperti di transmisi matic, tinggal pindahin gigi.
Enak sekali. Nanjak itu jadi benar-benar effortless. Udah mau sampai Bandung. Udah sampai malah nih, kita udah di gerbang tol Pasteur. Aroma dari Batagor mulai tercium. Oke, tapi kita udah mau masuk kota, jadi ada bagusnya kita ini aja. Kita tutup atapnya. Kita tarik sampai 7.500. Ini baru proper. Wah, ini penasaran saya 0-100 nya berapa, tapi kita nggak ada track buat 0-100. Tapi kalau yang Miata Matic itu kan di 8,4, ini sih bisa 7 kecil atau 6, ini. Langsung kerasa responsif banget dibandingkan yang Matic. Oke, kita sekarang dalam kota, kita santai-santai lagi, kita langsung ke tempat Batagor. Bandung, kota sejuta kuliner. Dan ini kita jalan pelan di kota Bandung, nih terasa tenang. Ini mobil, oh ya, itu karena atapnya juga. Jadi atap keras ini punya beberapa benefit dibandingkan yang soft top seperti punya saya. Yang pertama, pelipatannya elektrik dan keren pergerakannya, jadi terasa mahal. Kemudian dia atapnya keras ya, jadi secara security dia lebih aman gitu, nggak mungkin disobek sama pencoleng dari atas. Kemudian satu yang sangat terasa kalau kita membawa mobil ini sehari-hari adalah peredaman suaranya yang jauh lebih baik dibandingkan yang Roadster. Kalau yang Roadster itu kan atapnya atap kanvas, dan kalau misalnya kita lagi di lampu merah gitu ya, itu ini kita bisa tahu persoalan hidup pengendara motor di sebelah. Karena mereka ngobrol, karena saya pernah dengar suami istri ngobrol di motor itu kedengeran sampai ke dalam mobil. Kalau ini enggak, ini kita lebih terisolasi di dalam. Itu dia Batagornya. Sebenarnya banyak Batagor enak ya di Bandung, tapi buat saya sih semua Batagor di Bandung enak, jadi ya udah kita langsung pesan aja. Batagornya ada, Mbak? Batagornya lagi kosong. Oh, lagi kosong. Ya udah, kita ke tempat lain. Satu ini isinya berapa? Isi 10 60. Isi 10 harganya 60. Iya. Ini baru setengah matang, udah digoreng lagi dulu. Nanti digoreng lagi di rumah gitu ya? Iya. 1, 2, ada buat Cahyadi, buat Abel, buat Revi, 4 deh. Ya, kasih. Oke, kita udah dapat. Sekarang kita langsung balik Jakarta aja karena memang ya kita seneng nyetirnya aja. Ini sebenarnya sedikit alasan yang dibuat-buat lah buat nyetir ke Bandung. Kita beliin Batagor. Oke, buat saya, buat tim juga. Sekarang kita balik ke Jakarta, tapi kayaknya saya agak males lewat tol lagi deh. Karena saya benar-benar pengen ngerasain asiknya nyetir manual. Gimana kalau kita baliknya lewat Tangkuban Perahu? Asik kali ya. Let's go. Ini kalau lurus tinggal jalan tol nih. Cipularang,
cepat sampai Jakarta, tapi kami tidak mencari cepat. Kami mencari keasikan berkendara. Kita putar balik, kita langsung ke arah Subang lewat Tangkuban Perahu. Oke ya, kalau di dalam kota seperti ini memang transmisi manual itu bukan yang ideal. Tapi ini kan mobil hobi ya Miata. Jadi bukan mobil yang Anda beli untuk Anda pakai setiap hari. Walaupun sebenarnya mobil ini bisa dan mobil ini reliable. Tapi kalau buat saya Miata ini akan sangat rewarding ketika dipakai di weekend dengan transmisi manual seperti ini. Jadi memang bukan yang tepat untuk di dalam kota sehari-hari, apalagi lewat Jakarta yang macet gitu ya. Kalau misalnya Anda memang mau beli Miata untuk sehari-hari melewati kemacetan, ya silakan Anda beli yang otomatis. Tapi rasanya jarang ya orang beli Miata itu untuk dipakai sehari-hari. Mobil hobi sekali-sekali nggak apa-apa, saya pakai ini sekali-sekali. Macet di Bandung, macet di Jakarta, yang penting nggak tiap hari. Varian transmisi manual dari Miata ini ternyata juga memiliki sejumlah kelebihan lain dibandingkan versi otomatis. Sebut saja strut bar untuk suspensi depan, kemudian suspensinya sudah menggunakan Bilstein, dan di bagian belakang dilengkapi dengan LSD alias Limited Slip Differential. Kita masuk ke kawasan hutan-hutan. Tuh, ini tuh jalannya rusak tapi dia nggak keras, nggak keras sama sekali untuk sebuah mobil sport. Ya jalannya udah halus lagi. Handling Miata ditambah transmisi manual. Jadi transmisi manual tuh bukan cuman bikin tenaga itu tersalurkan lebih efektif ke ban karena tidak ada slip, tapi dia bikin pengalaman berkendara itu lebih natural dan lebih menggugah, karena kita bukan sekedar menjalankan mobil seperti transmisi otomatis gitu ya. Kita jalanin mobil pakai gas, kalau kita mau berhenti pakai rem, tapi kita lebih ke arah mengoperasikan mobil. Benar-benar kayak kita total kontrol ke mobil ini. Mobil ini sepenuhnya dalam kontrol kita. Kita yang bisa menentukan di gigi berapa sekarang, kita menentukan di RPM berapa sekarang, dan RPM itu menjadi instrumen yang lebih penting dibandingkan di varian otomatis. Varian otomatis RPM hampir nggak ada gunanya. Sedangkan di sini benar-benar ini bisa jadi indikator kapan kita harus memindahkan gigi. Di jalan-jalan seperti ini benar-benar rewarding pengalaman berkendaranya. Nah, sekarang lagi jalan menurun kayak gini juga kita bisa atur di gigi berapa. Jadi ada efek engine brake yang bisa menghemat pengereman kita, bisa menjaga rem kita tetap dingin. Selesai kawasan hutannya. Serasa tenggelam dalam keasikan berkendara. Kayak benar-benar menyatu banget sama mobilnya. Dan rasa memindahkan gigi Miata manual ini beda dengan kebanyakan mobil manual lainnya. Mobil manual lainnya ya kita mindahin gigi untuk mindahin gigi, tapi kalau di sini kita menggerakkan tuas ini tidak hanya untuk memindahkan gigi, tapi juga untuk merasakan feel mekanikal dan rasa mahalnya itu ketika kita memindahkan gigi. Yang bikin kita lagi jalan konstan seperti ini, rasanya pengen pindah gigi hanya untuk merasakan perpindahannya. Yang benar-benar bikin nagih gitu memindahkannya ini. Amazing. Kita masuk tol lagi. In 600 meters, keep left at the fork. Oke, saatnya sedikit childish. Akselerasi lagi.
Go. Udah sampai 100 aja. Nggak pernah Miata saya itu sampai 7.500 dan nggak pernah sekenceng ini rasanya Miata itu. Baru di transmisi manual itu, transmisi manual tuh bikin mobil ini tuh jadi lebih apa ya? Lebih hidup, lebih keluar karakter Miatanya itu. Kalau Miata otomatis tuh seperti binatang buas di hutan yang dijinakkan, kemudian dirawat, dipelihara. Kalau yang ini tuh masih raw gitu, masih lebih hidup semuanya. Karakter mobilnya benar-benar lebih keluar. Dan ketika Anda sudah coba yang manual, berat rasanya untuk pindah ke yang otomatis lagi. Saya sebenarnya kalau ada versi yang atap lunak, yang soft top ya, karena kebetulan saya lebih suka bentuk yang soft top, yang roadster, saya sih nggak pakai mikir lagi, pasti langsung saya tuker. Tapi alasan saya kenapa nggak tuker yang di rumah dengan Miata manual ini, iya karena Miata yang di rumah itu satu-satunya. Sayang kalau harus ngelepas itu dan ngambil ini, walaupun ini manual. Tapi kalau itu bukan apa ya, bukan yang soft top, misalnya itu yang Targa juga punya saya di rumah dan otomatis, nggak pakai lama saya jual itu, saya langsung ganti yang manual. Nah oke, berhubung di tol saya nggak banyak mainin gigi transmisi lagi, saya bisa merefleksi sedikit tentang Mazda ya. Mazda itu benar-benar lahir kembali, seakan lahir kembali itu di awal 2010-an, sekitar 2011, 2012 ketika mereka membuat teknologi Skyactiv yang membuat mobil mereka jadi efisien, jadi bertenaga, jadi asyik untuk dikendarai. Dan Miata yang kode sasis ND ini adalah memang Miata pertama yang full Skyactiv, Skyactiv body, Skyactiv engine, Skyactiv transmission, bahkan manual transmission ini juga Skyactiv manual transmission yang benar-benar luar biasa rasanya. Tapi lebih dari itu, sekarang ini yang saya kendarai ini sudah memasuki fase yang dinamai oleh Mazda sebagai 7G atau 7th generation. Jadi generasi ketujuh teknologi mereka. Mazda menandai generasi ini, generasi terkini mobil-mobil mereka itu sebagai 7G alias 7th generation. Jadi generasi ketujuh dari teknologi mereka. Dan saya belajar sedikit tentang filosofi Mazda ketika membuat mobil. Kenapa kok bisa mereka membuat mobil itu yang asyik sekali gitu loh untuk dinaiki, untuk dikendarai. Dan ternyata ada 5 pilar yang mereka pegang selalu dalam memproduksi mobil di era 7G ini, 7th generation. Yang pertama itu adalah artful design. Jadi desain yang memang berseni, nggak sekedar desain asal-asalan. Makanya kita bisa lihat, apalagi Miata ini desainnya tuh cantik sekali. Dan banyak sekali nilai-nilai seni di desain mobil Mazda yang terbaru. Kemudian yang pilar kedua yang mereka pegang dalam memproduksi mobil-mobil mereka terkini adalah Japanese Mastery. Jadi mereka membuat mobil mereka seolah-olah dibuat langsung oleh tangan-tangan paling ahlinya Jepang atau Takumi. Takumi itu kan ahlinya ahli di Jepang. Contoh simple, warna Soul Red. Yang ini warna yang tidak biasa, yang membutuhkan kedalaman, membutuhkan proses khusus. Walaupun yang mengerjakan mobil ini sebagian besar robot, tapi didesain supaya kualitas Japanese Mastery itu, kualitas dari Takumi itu juga keluar di mobil ini. Kemudian pilar yang ketiga yang dianut mereka ketika mendesain mobil adalah effortless and joyful driving. Makanya sangat asyik untuk dikendarai, semuanya tuh rasanya benar-benar pas. Dan pilar keempat yang mereka pegang dalam mendesain mobil mereka itu adalah
human centricity. Jadi mereka tahu bahwa di dalam mobil ini ada manusia yang sangat berharga. Artinya desain juga harus humanis, posisi duduk yang sangat ergonomis, semua tombol yang terjangkau, kemudian ada eye active sense yang bisa membantu menyelamatkan kita di jalan. Kemudian juga ada sistem keamanan aktif dan pasif dari mobil ini. Dan pilar kelima yang mereka pegang teguh adalah ingenious solutions. Jadi mereka membuat teknologi-teknologi ini dengan cerdas supaya membuat simple kita untuk menggunakannya, supaya masalah-masalah yang mungkin terjadi itu bisa solusinya ada dari teknologi mereka. Apple CarPlay yang sudah terintegrasi, MZD Connect yang sangat mudah untuk digunakan, letak tombol-tombol yang dirancang memudahkan kita, itu bagian dari ingenious solution, solusi-solusi yang cerdas. Gak heran Mazda itu sekarang punya karakter yang kuat ya. Bukan just another Japanese brand atau just another car brand, tapi Mazda ada rasanya sendiri, ada ciri khasnya sendiri, dan punya kelas tersendiri Mazda itu. Aduh, saking asiknya perjalanan gak kerasa udah sampai Jakarta lagi. Oh iya, ada satu lagi yang saya baru sadar. Ternyata tipe manual ini lebih hemat dibandingkan yang Matic. Walaupun tadi saya nyetirnya nggak eco driving sama sekali ya. Banyak akselerasinya juga, kena macet juga, ada tanjakan, turunan, kelok-kelok. Dan ternyata ini begitu nyampe Jakarta lagi tadi, ini 328 kilo, artinya nih saya ngabuburit 300 kilo lebih. Ini konsumsi BBM-nya 16,2 km per liter. Ya, lebih hemat daripada yang punya saya. Kemarin saya coba di tol, kalau di tol itu bahkan bisa dekat ke 20 km per liter. Mobil sport 180 HP, konsumsi bahan bakarnya hemat sekali. Alhamdulillah, nggak kerasa, wah udah jam 4 lewat, nyampe rumah juga. Batagor alasan buat ngabuburit jalan jauh aja. Aduh, nyenengin banget, nggak kerasa. Jalan sekitar 350 kilo hari ini. Seperti tadi saya bilang, definitely kalau aja Miata saya di rumah itu bukan yang satu-satunya di Indonesia, bukan yang Roadster, tapi yang Targa dan Matic, saya sih nggak pakai mikir, saya pasti langsung ganti ke yang manual ini. Karena benar-benar mobil ini jadi terasa hidup dengan manual, karakter Miatanya jauh lebih terasa. Well, Miata yang bertransmisi otomatis itu juga sangat-sangat fun to drive, tapi begitu manual, ada seperti kalau game tuh unlock sesuatu yang nggak pernah dirasakan di Matic. Seneng rasanya. Thank you Mazda udah minjemin mobil ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.